Shalom saudara-saudari semua, masih bersama saya, Tim, kita akan melanjutkan topik sejarah mengenai penyesatan-penyesatan awal di kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Penyembahan terhadap Yesus oleh Kristen awal telah diteruskan oleh mayoritas gerakan Kristen yang selanjutnya akan muncul, tetapi ini juga membedakannya dari tradisi agama Yahudi. Di dalam tradisi agama Yahudi Kristen awal, ada bentuk pemahaman keliru tentang Yesus Sang Mesias yang disebut dengan kaum Ebionit yang dalam bahasa Ibrani berarti miskin. Menurut Eusebius, Ebionit berpendapat Kristus adalah manusia sederhana dan biasa. Dihargai tidak lebih hanya sebagai orang benar yang mengalami pertumbuhan karakter dalam kebenaran. Pandangan sesat Ebionit ini sebenarnya telah diakhiri di abad pertama, tetapi pada awal abad ke-6 Nabi Islam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memasukkan kembali pemikiran ini ke dalam iman Islam. Menurut kaum Ebionit, Yesus adalah anak dari pernikahan normal antara seorang pria dan Maria. Pendapat ini sedikit berbeda dengan iman Islam, yang menganggap bahwa Yesus Sang Mesias atau Isa Sang Almasih adalah anak tanpa ayah, yang disebut Ibnu Maryamah dan bukan binti Maryamah, yang artinya anak secara figuratif, dari Siti Maryam yang terlahir oleh Kalimatullah atau Firman Allah dan Rohullah atau Roh Allah, Qs An-Nisa 171. Kaum Ebionit menambahkan bahwa setiap detail hukum Taurat harus diperhatikan, dan keselamatan tidak bisa dicapai hanya dengan iman. Ini adalah kesesatan sekte yang muncul dari kekristenan awal. Kebanyakan sarjana menyimpulkan bahwa Eusebius sedang mendeskripsikan umat Kristen dari pihak Yahudi. Tetapi kesimpulannya membuktikan bahwa kaum Ebionit adalah sekte sesat yang melenceng dari iman Kristen. Tantangan kekristenan abad kedua, kaum Gnostik dan kaum Doketisme. Salah satu ciri paling jelas dari abad kedua adalah apa yang terjadi pada arus utama kekristenan yang harus berjuang melawan penyimpangan yang mungkin lebih dominan. Karena kekristenan asli ini telah kehilangan kontak dengan Yesus secara jasmani. Selama abad kedua, berkembangnya kekristenan bisa saja kehilangan tambatannya dalam Yesus sejarah, seperti yang terjadi selama berabad-abad. Tantangan iman ini muncul ketika signifikansi dari figur Yesus secara jasmania diabaikan. Pertama, Serintus, bapa kaum Gnostik melakukan pemisahan makhluk surgawi dari tubuh duniawi Yesus, yang konon telah ditantang dan ditegur oleh Rasul Yohanes di sebuah kamar mandi umum, dicatat oleh Eusebius. Ecclesiastique Historia pasal 3 ayat 28. Menurut Serintus, Kristus adalah makhluk spiritual yang turun pada Yesus pada waktu Yesus dibaptis dan kemudian makhluk spiritual Kristus itu pergi meninggalkan Yesus sebelum penyaliban. Jadi menurut Serintus, hanya manusia Yesus yang menderita, sementara Kristus yang rohani tetap tidak dapat disentuh. Yang kedua, telah terjadi cara penyangkalan yang lebih radikal, yaitu pendapat bahwa Yesus tidak pernah berjalan dan berbicara secara jasmaniah selama hidupnya. Para Doketis tampaknya telah menganggap kehadiran Yesus sebagai jenis fata morgana, hanya seperti malaikat yang menyerupai manusia, dan tanpa tubuh daging sama sekali. Ignatius, uskup di Antiokhia, awal abad kedua, telah menegaskan dalam ajarannya, yang berbunyi demikian. Jangan dengarkan, ketika ada orang yang mengajarkan kepadamu Yesus Kristus, selain yang berasal dari keturunan daging dari Daud, yaitu dari Maria, yang benar-benar lahir, makan dan minum, dan benar-benar dianiaya di bawah Pontius Pilatus, dan benar-benar disalibkan, dan mati baik di pemandangan makhluk surgawi, duniawi dan di bawah bumi, yang juga benar-benar dibangkitkan dari kematian oleh Bapanya, yang telah membangkitkan dia. Perdebatan ini menunjukkan penerimaan tentang asal-usul surgawi Yesus Kristus, dan pada saat yang sama tekad untuk mempertahankan realitas duniawi jasmaniahnya. Bagi seorang apologis seperti Justin Martyr, sangat penting bahwa Yesus Kristus benar-benar hidup, yaitu sebuah kehidupan yang menggenapi nubuatan. Yesus benar-benar telah mengajari orang-orang bagaimana cara hidup seperti Yesus. Justin Martyr membuktikan bahwa Yesus telah disalibkan, di bawah Pontius Pilatus, prokurator Yudea pada saat itu, di bawah kuasa Kaisar Tiberius. Dia mencoba untuk mengkonfirmasinya, dan menarik bukti lain yaitu mengklaim bahwa kelahiran Yesus dicatat dalam jurnal perpajakan yang diserahkan di bawah prokurator Quirinius, dan bukti ini ada di Roma dan dapat diperiksa, serta kisah Pilatus mengkonfirmasi mukjizat dan detail penyaliban.
Ini semua dicatat dalam bukunya Apologia 1. Injil tetap diteruskan, bahkan melalui suatu periode penuh tantangan, di mana tokoh Yesus yang memang benar-benar ada dan sering disanggah baik jasmaniahnya maupun kodratnya secara ilahi. Penyesatan ini, baik yang berisi tuduhan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang dihinggapi Allah, maupun tuduhan bahwa Yesus adalah epifanea, yaitu penampakan ilahi tanpa raga jasmani ini telah menunjukkan jejak-jejak dampaknya, bahkan sampai pada hari ini. Sampai di sini, semua yang terjadi setelah kebangkitan Yesus, yaitu pada 2 abad pertama, telah menunjukkan kepada kita yaitu sekalipun Yesus telah digugat baik kemesiasannya, juga keilahiannya dan penyanggahan raga jasmaniahnya, para rasul dan bapa gereja rasuli, mereka telah menceritakan sebuah sejarah yang memenuhi takdir ilahi. Niat yang timbul di belakang narasi ini adalah untuk mempertahankan kebenaran perspektif yang diturunkan dari pesan apokaliptik sejati, dan mereka mengundang pembaca untuk berhubungan dengan kehidupan manusia Yesus yang sejati, yang bagaimanapun juga epifanis atau ilahi. Perspektif ganda tentang Yesus Kristus inilah yang menjadi inti kekristenan. Sebagai iman, Yesus, bagi orang percaya, adalah gambar yang sepenuhnya manusiawi dan sepenuhnya transenden atau ilahi, menjadi satu-satunya Tuhan yang tidak berwujud yang kemudian mewujud dan dikenal sebagai inkarnasi atau wujud daging, dari hikmat kebijaksanaan firman Allah. Ini adalah sebuah kebenaran sejarah tentang Tuhan yang berusaha berkomunikasi kepada makhluknya, sehingga mereka bisa berhubungan dengannya. Episode-episode awal ini kami mulai dengan menunjukkan betapa fundamentalnya hal ini bagi Helena. Bahkan jika Helena pada saat itu telah memasukkan beberapa tahayul ke dalam dirinya sendiri dari kepercayaan kuno, misalnya, dalam perlakuannya terhadap salib, paku Yesus sebagai jimat ajaib, tetapi tetap naluri fundamental ini berlaku bahkan bagi Helena dan juga orang Kristen pada masa itu. Bagi iman Kristen, fisik dikuduskan sebagai kendaraan ilahi. Baik itu hidup atau mati, diri mereka sendiri menjadi tipe Kristus, atau realitas konkret dari ekaristi tubuh Kristus. Perjamuan roti dan anggur yang diterima dalam persekutuan menjadi pengikat terhadap orang-orang yang mana telah menyatu dengan Tuhan yang berinkarnasi. Ini berarti asimilasi kehidupan ilahi, dan artikulasi doktrin Kristen, dibentuk oleh kebutuhan untuk menjamin kebenaran ini. Inkarnasi inilah yang mengubah Yesus menjadi dasar kekristenan. Kita masih terus akan lanjut di topik sejarah ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.